Selamat pagi bagi kita semua. Segala puji syukur kepada Tuhan atas penyertaan kepada kita hingga Tuhan telah menyertai kita hingga saat ini. Di sini saya akan membagikan pelajaran hermeneutika yang berjudul Yesus adalah roti hidup. Ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa buka di dalam Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kalau kita lihat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Yesus menuntun bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Yesus memberkati bangsa Israel dalam perjalanannya selama 400 tahun. Dan pada saat itu Yesus mengadakan mujizat yang luar biasa ya saudara-saudara. Yesus mengadakan mujizat. Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin secara kita pribadi kita merasakan bahwa Yesus itu sangat luar biasa, ya, luar biasa. Dan ada orang ahli mengatakan yang bernama Brace Milne mengatakan bahwa roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Ini dilihat jelas dalam ucapan tidak akan lapar dan tidak akan haus. Semua jenis roti lain seperti mana di padang gurun, tetapi tidak memuaskan sepenuhnya. Masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita akan lapar lagi. Sebaliknya, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan untuk sesuatu lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dan dia adalah anak Allah dan tidak penuh dosa. Kalau kita lihat dalam buku artikel, ya, siapakah Yesus yang sebenarnya? Jika kita menanyakan hal-hal ini kepada orang lain, ya, terutama kepada orang Muslim, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Mereka menyatakan bahwa Yesus adalah Isa Al-Masih, Nabi. Bagi pengikut saksi Yehova, Yesus ciptaan Allah yang sulung, yang kedudukannya tidak sederajat dengan Allah. Jadi sudah jelas ya, Yesus tidak sederajat dengan Allah. Bagi sebagian orang, Yesus hanyalah cerita fiktif yang dibuat oleh orang-orang Kristen pada abad pertama. Bagaimana dengan orang-orang Kristen jika kita mengamati keadaan sekitar kita, sedikit orang Kristen yang belum mengenal Yesus dengan benar, sehingga ketika ada tantangan iman, mereka meninggalkan Yesus. Misalnya ketika mereka mendapatkan penganiayaan atau pengucilan, bahkan iming-iming jabatan atau jodoh pun bisa membuat mereka meninggalkan Yesus. Pengenalan akan Yesus dengan benar sangat memengaruhi kekokohan iman kita dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Jadi, ketika kita mempunyai masalah ataupun pencobaan-pencobaan, jangan kita meninggalkan Yesus seperti bangsa Israel, ya. Ketika Yesus menyuruh Musa untuk menuntun bangsa Israel, ya.
Walaupun pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut, tetapi mereka menurut kepada Yesus. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 35 ini, merupakan pernyataan pertama dari 7 pernyataan akulah dalam bahasa Ibrani ego elmi yang terdapat dalam Injil Yohanes. Ke-7 pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Yesus untuk menyatakan siapa dirinya. Dan kita lihat pernyataan-pernyataan tersebut merupakan konsep dari perjanjian lama. Jadi kalau kita ketahui ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak sejarah-sejarah Yesus dalam perjanjian lama. Bagaimana Yesus mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Ya, kalau kita ketahui, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang dan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menghidupkan orang mati. Jadi, di dalam Alkitab ini, Yesus adalah manusia yang luar biasa, ya. Yesus adalah anak Allah yang penuh, yang tidak pernah bercacat. Kalau kita lihat di sini, dalam pengajarannya tentang roti hidup, Yesus menggunakan kata memakan dan meminum dirinya untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak yang memenuhi keinginan semua manusia. Yesus menjadikan dirinya sebagai santapan rohani bagi umatnya agar dapat tinggal di dalam mereka. Barang siapa memakan dagingku dan minum darahku, ia tinggal, kata Yunaninya, meno, di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 56. Jadi sudah jelas ya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus sebelum dia mati di kayu salib, Yesus mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Dan di sini kita lihat, di ayat-ayat sebelumnya dalam perikop tentang roti hidup, Yesus menyebutkan bahwa bukan mana tetapi dirinya yang adalah roti yang benar dari surga. Sebab hanya Yesus sendirilah yang benar datang dari surga dan hanya Yesus sendirilah yang memberikan hidup sejati kepada dunia. Sebagai makanan, roti akan dikunyah dan dihancurkan. Baru kemudian dunia sebagai makanan, roti akan dibawa dan dihancurkan, banyak kemudian diserap oleh tubuh dan membuat tubuh menjadi kenyang. Jadi ini adalah tentang, kalau kita lihat dalam roti ini ya, ini adalah tentang makanan. Tetapi di dalam secara pribadi, Yesus adalah juru selamat yang telah menebus kita dari dosa-dosa. Kalau kita lihat di sini lagi, Yesus sebagai roti hidup pun telah dihancurkan melalui sengsara dan wafatnya. Namun barang siapa yang makan roti hidup, itu tidak akan lapar lagi. Sebab Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan kematian, memberi hidup kekal kepadanya. Gereja menerima Kristus sang roti hidup dalam setiap perayaan ekaristik dan mengenang dan menghadirkan kembali misteri Paskah Kristus. Jadi di sini saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Yesus adalah roti hidup. Dan di sini kita lihat pernyataan Yesus bahwa dia adalah roti hidup berawal dari permintaan para orang banyak akan tanda yang dapat mereka lihat sehingga mereka percaya kepadanya. Orang banyak hanya ingin melihat tanda-tanda mukjizat dan mendapatkan makanan gratis
mereka berkata kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka selalu diberi makan gratis oleh Musa selama di padang gurun, yang menjadi magnet bagi mereka mengikut Yesus adalah tanda mujizat.